Kenapa nggak dari dulu lu cuap-cuap seperti itu? Si Denny, hentikan kuah sina jadi bodor deui kitu, wah. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung, saha nu milih si Denny? Tidak benar bahwa TNI tidak mempunyai kurikulum. Kalau jadi pejabat itu jangan bicara kalau nggak tahu apa yang ditanyakan. Den, lu mah mendingan jadi pelawak. Apa tuh Bang, jalan keluarnya yang benar. Nih ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Denny Cagur yang sekarang menjadi anggota DPR RI. Ketika beliau ditanya oleh awak media berkaitan dengan pendapatnya tentang pendidikan barak atau pendidikan militer atau pendidikan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, maka kemudian Kang Denny Cagur ini menyatakan bahwa hal ini perlu kemudian ada kajian-kajian yang lebih mendalam. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang pernyataan Kang Denny Cagur ini, kita saksikan pada video berikut ini. Kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa. Gimana menanggapi? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa membentuk karakter atau disiplin siswa-siswa yang bermasalah. Kang Denny Cagur ini berikan sebuah pandangan bahwa perlu diadakan kajian-kajian yang lebih mendalam lagi dan tentu lebih luas lagi berkaitan dengan pendidikan militer khususnya dan umumnya cara menanggulangi anak-anak yang memang bermasalah. Nah, ini sekilas yang disampaikan oleh Kang Denny Cagur yang pada intinya perlu ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Ya, kalau kajian-kajian terus bagaimana kemudian nasib anak-anak ini yang emergensi, yang sangat kedaruratannya luar biasa, perlu ada penanganan sebelum kemudian jatuh korban yang banyak karena akibat daripada kenakalan yang mereka lakukan dengan tawuran yang menggunakan senjata-senjata sajam ini, itu sudah memakan korban, baik korban nyawa maupun korban luka-luka. Jadi bukan saatnya lagi kajian. Yang terpenting sekarang bagaimana upaya untuk mencegah agar kemudian tidak melebar, membesar kejadian-kejadian serupa, yakni munculnya tawuran di mana-mana. Nah, ini yang diupayakan terlebih dahulu, bagaimana mencegahnya dahulu, bagaimana jangan sampai terjadi tawuran-tawuran kembali. Nanti tentang proses pendidikannya, apakah kemudian melalui pendidikan militer atau kemudian pendidikan kedisiplinan itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional, itu nanti akan dipertimbangkan. Tetapi yang jelas sekarang perlu ada tindakan yang nyata, yang cepat, yang tegas dan terukur dalam rangka menanggulangi permasalahan
kenakalan di tingkat pelajar atau siswa. TNI tidak punya kurikulum di bidang pendidikan. Denny. Lu kira selama ini siapa yang mengajarkan baca tulis menghitung siswa sekolah di perbatasan? Lu kira selama ini siapa yang peduli pendidikan di sana? Bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun TNI kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan sana. Kenapa nggak dari dulu lu cuap-cuap seperti itu? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi yang dibantu oleh anggota TNI mencoba mengubah karakter anak bangsa, mendisiplinkan mereka, mengubah anak-anak yang mungkin tadinya hanya menjadi beban orang tua, menjadi kebanggaan orang tuanya. Kenapa lu Denny baru bersuara sekarang? Lupa. Baru jadi wakil artis, wakil rakyat maksudnya. Atau wakil partai. Si Denny hentikan ku wasina jadi bodor deui kitu wa. Lah tuh tinggali turutan mah Kang Sule jado. Anjeunna mah konsisten jadi pelawak. Kemungeun jadi anggota dewan jadi juru bicara bapak aing ge embungeun jadol jadi ku aing diwakilan jadi jubir medsos bapak aing mah Denny ngawur. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung, saha nu milih si Denny? Tidak benar bahwa TNI tidak mempunyai kurikulum pendidikan. Betul sekali. TNI juga punya kurikulum pendidikan tentang profesionalitas dan juga integritas. Sekali lagi tidak benar Bung Denny Cagur. Coba cek lagi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau jadi pejabat itu jangan bicara kalau nggak tahu apa yang ditanyakan. Jelas ini Bang Denny ini nggak tahu apa yang terjadi di barak militer. Makanya dia berbicara seperti itu. Yang namanya kedisiplinan ya semuanya juga begitulah, satu permasalahan disiplin. Dan kalau berbicara soal barak militer kan di situ juga ada psikolog yang tentu akan menangani. Jadi kok masih aja banyak orang-orang ini, para pejabat-pejabat yang nggak ngerti tentang barak militer atau Dodikim ini. Aneh gitu loh. Kok kayak yang lebih mengerti rakyat gitu daripada anggota-anggota dewan atau para pejabat ini. Seolah-olah rakyat itu lebih paham loh tentang barak militer daripada para pejabat. Aneh. Si Denny Cagur berkomentar masalah apa? Masalah pendidikan di barak militer katanya. Dan lu mah mendingan jadi pelawak beneran ya daripada jadi anggota DPR. Jadi pelawak lebih bermanfaat kata gue. Bermanfaatnya apa jadi pelawak? Lu jenengin orang, menghibur orang lain. Lu jadi anggota DPR nyusahin orang lu. Jadi bahagia. Komentar masalah pendidikan di barak tanpa terjun lagi ke lapangan, tanpa melihat di lapangan, berkomentar yang kayak gitu. Aduh, Den jadi anggota DPR lu untungnya apa? Mendingan jadi pelawak lu gede. Apa sih ganjarannya juga gede lu. Denny Cagur tuh mendingan jadi pelawak, Den. Iya. Lebih manfaat lu, lebih menghibur. Daripada lu jadi anggota DPR lu lawak-lawakin gitu. Kagak masuk, Den, kayak gitu mah, Den. Anggota DPR omongnya kayak gitu tanpa melihat lagi ke lapangan. Masalah komentar pendidikan di barak programnya Kang Deddy Mulyadi. Aduh, banyak contoh, Den sekolah lagi lu, kalau perlu mah S berapa, S5 ada nggak apa-apa itu. Aduh, baru lu komentar. Jangan kayak si Rocky Gerung. Pinter juga kagak manfaat dia mah. Kagak manfaatnya apa Rocky Gerung? Kagak kawin. Rasain juga belum masalah anak. Komentar masalah pendidikan anak di barat. Aja sih Akang. Salah kaprah kadang-kadang orang Indonesia mah TV-TV-nya. Bingung gua mah orang-orang Indonesia.
Jadi Cagur ngomentar kayak gitu. Artis-artis yang masuk ke politik kadang-kadang ya ilmunya cetek lu pade. Deddy Mulyadi mah aduh, pengalaman di politik jam terbangnya keren. Dari mulai anggota DPRD, wakil bupati, jadi bupati, anggota DPR, sekarang jadi gubernur, kali bentar lagi juga jadi presiden. Den ini Cagur mendingan jadi pelawak lagi loh, lebih menghibur ya. Coba apa tuh bang jalan keluarnya yang benar, yang bagus, yang baik apa? Coba berikan contoh sebuah tindakan sambil lu pada ngekaji gitu. Abang di sini ngomong katanya harusnya mah katanya ditanyain satu-satu si anak-anak tersebut tuh, karena kan setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kan udah itu ke bang, udah ditanyain atu per atu. Emang kagak ngeliat apa di videonya Pak Deddy Mulyadi udah banyak noh. Satu persatu ditanya namanya siapa, kenapa kok masuk ke barak militer ini. Kan ada udah ditanya, elah masih dicari-cari aja kekurangannya. Terus ngomong juga katanya kalau 6 bulan anak-anak di situ katanya gimana terkait sistem pelajarannya di sekolahnya. Ya elah si abang teh ini bener-bener ketinggalan info. Apa emang kagak tahu info ya? Kan itu udah ada juga abang, ya Tuhan. Kan ada di Dodik Barak Militer itu terkait pelajaran sekolah juga ada dikasih mereka sesuai di sekolahan pelajarannya, hanya bedanya tempatnya mereka tidak belajar di sekolah tapi belajar di aulanya si Dodik Militer ini. Pinter katanya si Teteh. Update sih ya. Tenang. Gini nih, kalau tibang modal cuma yang penting gua ngomong keluar aja gitu kan, memberikan pendapat tanpa dicari tahu dulu. Yang disaranin abang ini tuh udah ada semua, yang dipertanyakan sama abang ini tuh juga sudah ada semua juga jawabannya di sana gitu. Makanya kalau mau berkomentar harus tahu dan harus lihat dari proses awal program tersebut sampai sekarang sudah ada 1 alumni yang selesai begitu ya. Jangan malah terkesannya justru abang ini kagak tahu apa-apa sebenarnya ya. Cuma biar keren doang ngomong perlu dikaji ya. Yang penting mungkin ada laporan lah kali ya ke ketua partai kalau abang juga ikut bersuara gitu. Padahal suara abang itu, pertanyaan dan saran abang udah ada semua di sana ya, di Dodik Militer. Udah, kalau kata gue mah nih bang, abang ini bakatnya di dunia lawak, dunia komedi, dunia entertain, di dunia pergombal-gombalan. Udah fokus aja di situ, ngapa sih? Nggak usah coba-coba pengen menjadi wakil rakyat ya. Lagian slogannya sih coblos caleg jangan coba-coba. Nah jadinya yang pada nyoblos si abang ini roman-romannya coba-coba doang. Makanya jadinya kayak begini tuh. Wakil rakyat yang kalian coba-coba coblos. Udah deh ya bang ya. Udah nggak usah ngasih pendapat komentar terkait barak militer. Semuanya udah ada semua di sana. Lebih baik abang udah boomingin lagi aja no goyang Bang Jali punya abang. Itu dulu kan sampai mendunia, sampai rame banget mendunia itu goyang Bang Jali. Ya. Udah kalau kata gue mah fokus aja ke goyang Bang Jali ya. Udah bye. Nah ini nih kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah, kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti,
Dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya. Supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia, bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak, supaya Anda tahu sama teteh ajak apa, gitu loh. Langsung tinjau. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh, inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan. Bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya. Barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik, dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan, lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih, malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih? Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegrecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan Dani ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending. Gak usah ikut-ikutan. Suara terbanyak. Nggak boleh. Kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa. Dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.